Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa dzukira an Daud alaihi salam annahu qala li ibnihi Sulaiman alaihi salam, ya bunayya innama yastadilu ala taqwa rajuli bisalathin husnut tawakkali fima lam yanalu wa husnur ridha fima qad nala wa husnus sabar fima qad fata. Dan disebutkan riwayat daripada Nabi Allah Daud alaihi salam bahwa sungguhnya Nabi Allah Daud berpesan beliau bagi anaknya Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Apa pesanan Nabi Allah Daud? Ya bunayya, wahai anakku, innama hanya saja bukti di atas takwa seseorang itu dengan 3 perkara. Yang pertama, bukti seseorang itu bertakwa kepada Allah bagus tawakalnya pada sesuatu yang tidak mencapai ia. Yang kedua, bagus ridhanya ataupun lega hatinya pada sesuatu yang sungguh telah terjadi ia. Dan yang ketiga, bagus kesabarannya pada sesuatu yang sungguh telah luput ia di atas apa yang telah dicapai ia. Kata Nabi Allah Daud kepada Nabi Allah Sulaiman, hai anakku, kata beliau, tanda orang bertakwa itu ada 3. Apa itu takwa? Imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi. Tandanya ada 3. Yang pertama, kata Nabi Allah Daud, tanda seseorang itu termasuk hamba yang bertakwa, bagus tawakalnya pada sesuatu yang tidak dia capai. Ketika berusaha sesuatu, tetapi dia tidak mencapai apa yang dia usahakannya, dia bagus tawakal kepada Allah. Dia serahkan semuanya kepada Allah. Mungkin kegagalan inilah yang terbaik. Karena ketika tercapai lagi yang kita inginkan tengku, golom tentian yang terbaik. Bisa saja yang terbaik adalah gagal daripada usaha yang sedang kita usahakan. Sebab yang lebih paham mana yang terbaik buat kita atau tidaknya cuma Allah. Karena kita menilai sesuatu dengan hawa nafsu. Apa yang tak inginkan beteruk tunggu. Apa yang kita harapkan hendaknya tercapai. Apalagi yang kita harapkan tentu adalah sesuatu yang menyenangkan. Sesuai dengan keinginan hawa nafsu. Makanya buat tak usaha tidak tercapai. Maka kebanyakan akan stres dan sebagainya. Keluh kesah, gelisah. Yang pertanda hana tawakal tu. Maka di antara tanda-tanda orang yang bertawakal, dia tidak pernah stres, tidak pernah berkeluh kesah. Dan terus akan berusaha dengan semaksimal mungkin. Karena usaha yang dia lakukan itu adalah sebuah daripada ibadah. Maka hendak dipahami, usaha getanya manusia hanya sebatas sebab. Bukan sesuatu yang mampu melahirkan akibat. Bila mana lagi tanyo tayakin hanya usaha getanyo yang melahirkan akibat, yang sesuatu. Hanya sebatas sebab semata.
Maka apabila usaha kita tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, tetap hana tercapai lagi kita yang inginkan dulu. Oleh karenanya orang yang bagus tawakalnya kepada Allah, ketika tidak tercapai apa yang dia usahakannya, tanda urang takwa. Pakon han berhasil, mungkinnya hana god gelun. Allah yang lebih tepat yang god. Yang tanda urang takwa. Yang kedua kata Nabi Allah Daud, tanda orang yang bertakwa itu bagus ridhanya pada apa yang telah dia capai. Ketika Allah memberikan sesuatu kepadanya, dia lega hati. Yang kenyo yang cocok ke Lut. Yang kelaganya yang layak bagi Lut. Sekalipun hal demikian tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsunya. Karena hidup bukan tujuan memperturut hawa nafsu. Apa yang nambil Allah, yang kenyo yang layak ke Lut, yang kenyo yang god ke Lut. Yang tanda urun takwa dong. Tidak pernah merasa bahwa hatinya tidak puas terhadap apa yang diberikan Allah. Hantam pernah. Yang tanda urun takwa dong. Yang ketiga tanda orang takwa itu bagus kesabarannya terhadap apa yang diambil kembali oleh Allah. Dia gejok pulang. Sabar. Karenanya milik Allah. Layaknya bagi Allah kapanpun diambil itu terserah karena miliknya. Oh wate gebi kaya. Kemudian kayanya gejok pulang oleh Allah Ta'ala. Atas rawan Allah. Makanya selalu kita ulang-ulang, kita manusia ini hanya sebatas tukang parkir. Gepu parkir pangkat, bagi tanya. Maka tidak ada yang berkekalan di dunia. Gepu parkir harta, gepu parkir istri, bagi urinang, gepu parkir suami. Ini parkiran Allah. Jadi kapapun Allah mengambil kembali itu haknya Allah. Ketika semua kenikmatan itu diambil oleh Allah. Sehat gecok pulang. Harta gecok pulang. Pangkat gecok pulang. Bagus kesabaran kita. Tidak berkeluh kesah. Hanya mengeluh. Yang tanda urung takwa itu. Andai 3 syarat ini tidak kita miliki, maka ketakwaan kita perlu dipertanyakan. Hana tawakal lagi tanya. Hana rida apa yang kana bila Allah. Hana sabar atau menghadapi berbagai macam ujian dan musibah. Yang ketakwaan kita itu perlu dipertanyakan ulang. Begitu pula selanjutnya wadukira an Abi Muti' al-Balkhi annahu qala li Hatimil Asam rahimahumallah. Disebutkan daripada Abi Muti' al-Balkhi bahwa sungguhnya Abi Muti' bertanya beliau bagi Hatim al-Asam, memberi rahmat akan keduanya oleh Allah. Balagani annaka tujawidul mufawwidha bitawakali bighairi zadin. Telah sampai berita akan aku kata Abu Muti' kepada Hatim al-Asam bahwa sungguh engkau hai Hatim al-Asam melakukan perjalanan yang begitu jauh semata-mata dengan takwa kepada, dengan tawakal kepada Allah bighairi zadin, dengan tanpa perbekalan. Jadi maksudnya Abi Muti' netanya Bak Hatim al-Asam na berita truk baklun bahwa gata melakukan perjalanan jauh tanpa membawa perbekalan, semata-mata 100% tawakal kepada Allah punya menan. Hana taba bekal membacut pi. Qala menjawab ianya Hatim al-Asam, ujawidhuha bidzadi. Aku melakukan perjalanan jauh dengan ada bekal. Qala bertanya Abi Muti', wa ma zadaka? Apa perbekalan engkau? Wa ma zaduka? Apa perbekalan engkau? Qala berkata Hatim al-Asam, zadi fiha arba'atu asya'. Perbekalanku dalam perjalanan jauh itu 4 perkara.
Yang berita truk bakdrawan nelon hana berbekal, yang salah. Ketika saya melakukan perjalanan jauh, saya membawa bekal. Apa bekal saya? Ada 4. Yang pertama kata Hatim Al-Asam, qala arad dunia bihadzafiriha mamlikatun lillah. Yang pertama, saya sangat yakin dunia itu bersama isi-isinya itu adalah milik bagi Allah. Wa aral khalqa kullahum iyalillah. Dan saya sangat yakin semua makhluk itu adalah hambanya Allah. Wa aral asbaba wal ardaqa kullaha biyadillah. Dan saya sangat yakin usaha itu sebatas sebab. Dan segala rezeki itu, segalanya itu berada dalam kekuasaan Allah. Wa ara qada Allah nafidun fi jami'i khalqih. Dan saya sangat yakin ketetapan Allah itu berlaku pada sekalian makhluknya. Qala Abu Muti'. Lalu Abu Muti' berkata, na'am, benar. Adzadu zaduka ya Hatim. Bermula perbekalan itu, itulah perbekalan engkau ya Hatim. Benar, benar. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau, sungguh engkau telah melakukan perjalanan akan sangat jauh. Itulah perjalanan akhirat. Fakaifa mufawadat dunia, maka tiada artinya jauhnya perjalanan dunia. Tak bekal bagi Abi Hatim Al-Asam keyakinan. Yang pertama, yakin Abi Hatim Al-Asam yang bahwa dunia segala isinya itu milik Allah. Yang keyakinan pertama. Menyanyan milik Allah. Dunia itu sah-sah saja kepada siapa diberikan oleh Allah dan pada siapa dicampur ulang oleh Allah. Karena milik. Nyo bekal dalam perjalanan. Hana gebah makanan. Yang kedua, Abi Hatim yakin. Putra yakini bahwa semua makhluk itu adalah hamba Allah. Allah pasti akan membantu semua hambanya. Yang ketiga, keyakinan Abi Hatim bahwa usaha itu adalah sebatas sebab. Rezeki yang berada dalam tanggungan Allah. Maka hana faedah tabah makanan. Kadang-kadang dia tabah hana merempok baju. Gara-gara katengut, banjaga kabasi, hana faedah basit. Oleh karenanya, bekal yang telah dipersiapkan Allah itu lebih baik daripada bekal yang kita persiapkan. Karena bekal yang dipersiapkan bagi Allah hak untuk kita pasti dapat kita konsumsi. Pasti. Pasti dapat kita nikmati. Menyebekal kali kepersiap oleh Allah hak getanya wadengku han metukah. Tapi bekal yang kita persiapkan sendiri galam tentai getanya apa jauh. Galam tentai. Kali ada bungkuh makanan cukup god tabu kuah dan sebagainya banta buka buku pramru. Rupanya hek dabah hino iluk ke dihubireun yang rezeki milik mana kana terang dayang wadengku. Tapi kita kata nyokot. Maka bekal yang kita persiapkan belum tentu itu milik kita. Tapi bekal yang ada pada kekuasaan Allah, dia pasti milik kita nyokot. Han medukar. Walau uronyo milik kita nyokot, boh manok 10 boh tu. Milik kita nyokot. Milik orang lain juga boh manok 10 boh. Boh manok hak kita nyokot, ngan boh manok 10 boh hak gop han medukar. Bila mana itu milik kita, pasti akan datang pada hak kita. Apabila itu milik orang, pasti akan datang kepada milik orang. Kan sering kita nyokan. Yang tapajuh li kita nyokan kita mong lamprut rupanya kan hak kita nyokan dengu. Lamprut tersebut ulua. Lamprut dengu. Maka menyebahasa menyehana rezeki bak bibi tersebut ulua. Nyan mentang wajar-wajar saja. Menyekan rezeki kita nyok dari perut tersebut ulua. Nyai lebih pahala. Kalau dapat jauh tunggu.
Tapi makanan itu bukan milik kita. Bukan sumber yang menjadi daging kita. Bukan sumber yang menjadi darah kita. Bukan sumber yang melahirkan kekuatan bagi kita. Tetap kali hitam dalam perut tu tuat dulu. Supo yang kekeruda takalan. Oh, milik mana lagawa. Cuma kesimpam siat dalam perut katanya. Dandang perut mana. Karena rezeki mana melalui katanya jempoh dua. Le katanya tapajo jempoh dua belah. Makanya pajan muntah poh dua karena milik ke mana. Mampru katanya gudang sementara untuk rezeki ke mana? Kan milik katanya orang aku. Ya, nak kata. Hana rezeki lamprut tu luar. Makanya ya kita persiapkan belum tentu milik kita. Kemudian dan yakin pula Hatim Al-Asam yang terakhir segala ketetapan Allah pasti berlaku. Bila mana Allah telah menetapkan A terhadap hamba, tidak berubah menjadi B. Apabila Allah telah menetapkan B pun tidak berubah menjadi A. Cuma asbab. Asbab. Termasuk dengku. Karena tengah masa politik kan. Dia terpegah becut pun masalah. Allah telah menetapkan Gibran Jut ke calon wakil presiden. Akan mendampingi Prabowo Subianto. Cuma asbab. Melalui abuai ke ketua MK. Nyan asbab nunggu. Memang Allah kali getok laganya nunggu. 2024. Dia berakhir dari Gubernur Solo. Jut ke calon wakil presiden. Kelewat untuk dekat lelam. Nya kali gepeh paleh oleh Allah. Itu ketetapan Allah. Tidak akan pernah berubah. Maka apapun yang berlaku. Itu semua telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Apakah itu hal yang baik ataupun hal yang tidak baik. Semua telah ada ketetapannya. Nah, bisa kita ubah? Tidak mampu. Maka asbab sagai. Kemudian. Qala Abu Muti'. Kemudian wadukira. Dan disebutkan pula. Anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki ja'a ila Syaqi' ad-Dahid rahimahullahu ta'ala faqalalah. Berkata laki-laki tersebut baginya Syaqi', ausini, berikan wasiat olehmu akan aku. Faqalalahu Syaqi', maka berkata baginya oleh Syekh Syaqi', ihfid salasata asya', pelihara olehmu, jaga olehmu 3 perkara. Datang seorang laki-laki kepada Syekh Syaqi' memohon nasihat kepada pada Syekh Syaqi'. Wahai Syekh Syaqi', nasihati olehmu akan aku. Berikanlah wajangan kepada diriku. Putra nepegah oleh Syekh Syaqi', ihfid salasata asya'. Yang perlu kata jaga alam dunia nyoleh perkara. Artinya putra, menyeleh perkaranya mampu kata jaga, kata akan tenang. Yang pertama yang perlu dirawat, u'budullah fa innahu yasbituka. Berbakti olehmu akan Allah, maka sesungguhnya Allah akan mengokohkan engkau. Ini yang perlu dijaga. Berbuat bakti kepada Allah, beribadat kepada Allah, berbuat kebajikan sesuai seperti yang diperintahkan Allah. Menyagetanya udip dalam dunianya senantiasa berbakti kepada Allah, Allah akan mengokohkan kita dalam kesabaran, dalam tawakal, senantiasa. Yang getanya butuhkan putra, Allah mengokohkan iman kita. Ini yang cukup perlu. Karena kekuatan iman merupakan modal utama. Apabila seseorang iman itu menjadi lemah, maka semua itu akan ikut lemah. Iman nilai. Pokoknya iman nilai. Maka iman itu bersumber daripada ma'rifah. Turi Allah yang sebenarnya. Ketika kita paham dan mengerti Allah itu esa. Dianyalah yang mewujudkan segala-galanya. Nyo akan kokoh keyakinan kita nyo. Hana arti usaha kita nyo. Karena bandum kan ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Dengan yang demikian lahir dengan sendirinya tawakal. Mau tidak mau pasti itu terjadi.
Maka dengan sendirinya tawakal. Makanya makrifah turi Allah yang sebenarnya. Jadi ketika kita berbakti kepada Allah, Allah akan mengokohkan kita. Dalam keyakinan, dalam kesabaran, dalam akhlak yang mulia. Yang kedua, wasiat beliau, waharib adawallah fa innahu yansurukah. Perangi olehmu akan segala musuh Allah. Sesungguhnya Allah itu akan membantu engkau. Dah musuh Allah termasuk maksiat. Ketika kita memerangi maksiat, ketika kita memerangi sesuatu yang dibenci Allah, pasti Allah akan membantu kita. Yang ketiga kata beliau, wasaddiquhu bil wa'di fa innahu ya'ti bihi ilaika. Dan yakin olehmu akannya Allah dengan janjinya Allah, maka bahwa sungguhnya Allah akan mendatangkan dengannya janji kepada engkau. Jadi bu yakin gitu ya. Di antara janji Allah tu, di antara janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Bu yakin. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar daripada setiap masalah. Beryakin dulu. Maka wujudkan ketakwaan kita kepada Allah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki kepada kita daripada jalan yang tiada kita sangka-sangka. Beryakin. Asal yakin, maka wujud ketakwaan kita kepada Allah kita wujudkan dalam realita. Baik dengan tutur kata, dengan sikap, dengan perbuatan, bahkan dengan pikiran kita yuk. Hana melenceng dengan aturan Allah. Yang bukti ketakwaan. Ketika searah semua anggota luar dalam kita, dalam wujud membuktikan ketakwaan kepada Allah, benar yakin aku. Setiap apapun masalah pasti ada jalan keluarnya. Pasti ada jalan keluarnya. Ya, makanya legetanya ketika tertimpa suatu beban, suatu masalah, yang tak konsultasi sebenarnya dengan Allah. Gede. Dengan manusia handle tahu dulu. Gede tamu najah, ya Allah. Walau berat tak sakit lo ya Allah. Andai kata golong truk masa sembuh bagi penyakit lo ya Allah. Tapi Nabi ke lo ya Allah kesabaran dalam menahan rasa sakit yang laginya. Ya Allah, beban yang laginya raya yang kena tetapkan ke lo ya Allah. Walau terkadang golong truk masa berakhir beban yang laginya atih lon, akan tetapi Nabi ya Allah kesabaran bagi lon agar bebannya mampu untuk lon hadap. Kedeh munajah katanya. Bek talake bergada beban. Bek talake bergada sakit. Karena apa kon? Sakit dan beban itu merupakan bahagian daripada ujian. Ketika kita lulus daripada ujian tersebut, ikhlas. Maka semakin raya beban, semakin raya musibah, berarti semakin raya ujian. Semakin raya ujian, berarti semakin raya peringkat yang akan kita dapati. Jadi baik penyakit perlebu pulih. Hana pulih kakutian ni gede. Bahkan dengan penyakit cukup le kenikmatan dan kelebihan yang akan kita dapati. Yang kita harapkan ba Allah putra, kesabaran menghadapi penyakit itu yang dibutuhkan. Kepada sehat hati mami hana sabar. Lebih agak sakit, yang penting sabarnya yang perlu. Maka yang terbeban kita hari ini bukan karena penyakitnya. Karena mewujudkan kesabaran yang sulit. Yang terbeban nuronyo getanya itu bukan karena miskinnya. Tapi sabar dalam menghadapi miskinnya yang cukup payah. Yang memberatkan getanya kon karena ikun legop, kon karena ifitnah legop, kon karena dihina legop. Kan karenanya ndugu. Tapi putra kesabaran dalam menghadapi beban penghinaan. Nyo yang berat baju. Tapi ketika legetanya bebannya mampu terhadapi dengan sabar, kahina gitu. Kakun gitu. Hai kakun kapio. Maka sabar yang dibutuhkan. Bahkan
sabar daripada berbagai macam bentuk musibah itu tingkat kesabaran terendah. Kesabaran yang paling tinggi itulah sabar dalam berbuat ibadahnya yang paling tingkat. Peringkat yang tinggi. Menyabar daripada musibahnya tingkat terendah. Walau tingkat terendah berat. Apalagi sabar dalam ibadat. Lihat tata kebiratul ihram tang rap hamerempok saligam tang. 5 minit dalam semayang rap hi lagi 5 jam. 12 jam bak kedai kopi sama-sama baru seminai itu. Ya, kan. Maka sabar dalam berbuat ibadat berat dulu. Lebih-lebih sabar daripada puasa. Urau pertama, urau kedua, lagi nyo tari urau Arab, ham temeng tepo dulu. Nyan lado murung ngeitik bengeh. Sabar aku urang dulu. Kan tendek, menyatendek dah jenengan urang, ciut tendek kan puasa. Ini cukup sering. Bahkan yang pekan, kapan dah tua aku pada ubu bunga. Kapoi tengah lep ubu bunga lap. Menyatendek biasa mudah dulu. Tapi tendek tujuan itu puasa sulit. Karena tendeknya ibadah. Tak kebukti tendek biasa mudah. Ketala awaknya putih mahasiswa. Awak teh demo tendek. Hai teh semajuh nak kan. Nah yang 2 euro siapa? Nyanci yo puasa 2 euro baik buka-buka mampu. Mampu dulu. Bahkan karena dibarengi dengan godaan syaitan berat sebab apa buat ibadat dulu. Berat. Ya, ni kan. Kesedekah. Kan berat itu. Berat. Berat sebab apa sedekah dulu. Tinggal tak yang kagak minyak kan. Ya, baru tadi lah kau tak amal. Makanya kau tak amal kau cukup cepat. Cepat je lah dengan kereta api listrik. Dari ujung je put minat ke terus ujung je. Cepat. Berat tunggu. Sabar dalam berbuat ibadat berat. Bibitnya tunggu. Pakon. Hai karena terbentur dengan nafsu. Ini tak kaya masalah. Kemudian. Wa'an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Diriwayatkan daripada Ibni Mas'ud berkata ia, "Lau anna ahlal ilmi sanu ilmahum wa badzaluhu li ahlihi lasadu bihi ahlu zamanihim." Nepegah li Ibnu Mas'ud, seandainya ahli ilmu menjaga mereka akan ilmunya, makna menjaga mengamalkan ilmunya. Wabadaluhu, dan menyampaikan mereka akannya ilmu bagi ahlinya ilmu. Sungguh akan mulia mereka, akan memuliakan mereka dengan sebabnya menyampaikan ilmu oleh ahli masanya. Walakinnahum, akan tetapi mereka ahli ilmu badaluhu li ahli dunia, menyampaikan mereka akannya ilmu kepada ahli dunia. Layanalu min dunyahum, supaya bahwa mencapai mereka daripada dunia mereka. Fahanu ala ahlihim, maka hinalah mereka di atas ahli mereka. Pakan hanatat meyum leu lama uranyo nunggu. Karena yang pertama, ahwat tega semua buat umumnya bukan ahli ilmu, ahli dunia. Sehingga karab umum tunggu. Bak murid drawat sendiri hana mulia. Bahkan karena yang mencari ilmu bukan tujuan untuk ilmunya. Yang mencari ilmu tujuan sebagai perantara untuk menggapai dunianya. Laulai ke kana ju. Nyomonya malim kuntu. Ya. Ke imum cik mudah. Apalagi ke MPU hana hele. Ya, ansinya laulai ke. Jadi menyanyan orientasi udip nyendonya nunggu. Sikana laulai. Sehingga berawal pemikiran sirodro ayah yang relah tengku. Bak fikir masa depan nenu. Nyen masa depan donya nunggu. Gelah put ia buat kagepua pakan pua. Nyo menyajade hinawi sabi-sabi. Sah masa depan sapuatan juga di.
Hana kerja hantu ya negala. Berarti dunia ujung dulu. Dunia. Maka menyeorientasi udip getanyo ke dunia. Lalu tak tuntut ilmu akhirat. Yang buat han mulia. Yang semua buat han mulia. Yang dibutuhkan kemuliaan. Walau tidak mulia pada manusia. Hendaknya mulia pada Allah. Karena kasantut antara orang semua buat. Dengan orang dengan buat. Bukan yang mulia teman. Yang semua buat ahli dunia, yang dengar buat ahli dunia, nyo tak ada masalah. Makanya kemuliaan daripada ilmu gada. Gada. Yang de putra le katanya, hayo tak tungkunyan wate ke sampaikan. Pakan musik krek tak tepu. Nah, wate ka hala tepu hayo ni kana. Hanapah sagai ta buat batu kunyan pakan. Bahasa ke cukup mengampung. Tiba bahasa mengampung. Hana istilah mesti krebe. Itanya benar istilah yang hayo. Wate getut istilah hana empomcit. Jadi yang dicari bukan ilmunya. Apa pula yang dicari? Kadang-kadang lucunya. Hana mengata buat ngedukunya. Hana lucu. Kadang-kadang yang dicari bumekun ke gopnya. Hana kekun mesti krek kepada pemerintah. Hana mengata buat baganyan. Iban cara mangat abu, oh begitu nak gubernur mutuaga, begitu nak wali kota melihaga, nyan baru mantap kalau elok. Memang misi donya lauleh, asal kakun kau kau senang. Maka ham rempak dengku, ham rempak hikmah dan himmah daripada ilmu yang ham rempak. Man alhamdulillah yang penting orientasi kita nyo akhirat kabeh dah. Nyo tengah tak pegah ke gop dia nyo. Mari ruh dodo di dalam wallahu alam. Maka dia sering-sering tak kun lagi nyo tengku. Wate tengah tak baca tam li tampa dro ke dro ada kan. Oh kenang long lagu. Maka dia perlu ada baca. Menyahana tak baca lagi nyo sang gop mandum salah. Dro sabi betul segi awat ada baca lagi nyo. Kapala ruh long goi dalam ya kasengam tu. Begitu pula sami'atu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ja'alal humuma hamman wahidan, yakni hammu akhiratihi, kafallahu ma ahammahu min amrid dunyahu. Wa man syaghalatuhu humuma ahwalid dunya lam yubalullahu ta'ala fi ayyi audiyatin nari ahlakahu wa ayyi adwiyatin nari azabahu. Siapa saja yang menjadikan cita-citanya, artinya mencita-citai akhiratnya, niscaya mencukupi oleh Allah akan apa saja yang dicita-citanya daripada urusan dunianya. Menyeudip getanya terfokus tujuan ke akhirat, nyendunya akan gepejuk oleh Allah ke getanya. Pakon gepejuk karena hana tak perlu. Sebab yang gebi oleh Allah ke orang yang hana butuh. Menyekurung butuh hanjat tapi merupah-rupah hantu. Tak boleh ketanya kelagannya tak pegah. Pakon pilihnya ketukui umum. Sabai kanya hana galak aku. Man je hana pilih kabarota ke laki-laki. Tak biu. Sesama manusia laganya. Menyebrat ilaki hangga bijau. Menyehana ilaki gejau. Allah juga demikian. Orang yang hidupnya di dunia bukan tujuannya dunia. Nyo dunianya gejau. Tapi orang yang hidupnya di dunia, tujuannya kepada dunia. Nyau ke? Dan siapa saja yang menyibukkan dirinya akan bercita-cita segala ahwal dunia, niscaya tidak akan peduli Allah Ta'ala pada seri mana jurang neraka yang akan Allah binasakan akannya, dan akan seri mana jurang neraka yang akan Allah azabkan akannya. Orang yang tujuannya dunia, nyo Allah kagak siap neraka. Maka menyetujuan udip getanyo alam dunia ke dunia. Maka siap-siap. Badannya calon neraka.
Tapi kalau hidupnya di dunia tujuan akhirat, dunia akan Allah dekatkan. Makam aulia ni kala. Gelipat dunia li Allah Ta'ala, gepit mata, timur barat, yang kala gelangkah, yang kala geputar-putar timur barat. Gelipat dunia li Allah. Pakan gepegat lagi yang ke makam aulia, karena urunnya hanya butuh dunia. Menyaga pegat ke leting-leting, tanya lagi yang tapit mata, kala tajak timur barat, yang siapa tak pegat songlap berada. Menyahang kapatih, hino kadua boh. Jak ali warap ya cok lebo ke rumah tapen 200 ribu kala keprem agam tu. Karena tujuan dunia tadi. Jadi Allah akan memberikan dunia kepada orang yang tidak mengejar dunia. Man kape gejuk lagu oleh Allah Taala nyen kon gejuk gepulurung jelain bab. Kon gejuk geputak ha punya bahasa danyo. Persi lagi anak miat getam leya hai be siga mataya bukan hak na juga anu. Kan senang ke jo, gepulurung, geputah bukan hak na ju cok nyampai ke. Ya kan. Kape lah ganyan. Ahli maksiat juga sama. Makanya semakin maksiat, semakin senang, semakin maksiat, semakin tenang, semakin maksiat, semakin bahagia lah tu. Yang wate manteng lam nikah ngempromoh si aak karu. Lihat teman lihat le, nyala ko kaliwa peperaya jingung anu aman, musapat inan. Untuk klik-klik lah ruangan, ka aman, duh hana pakai le, sabab pakon, ia kahariam sabab dua ke, ipok-pok le syaitan, belan itu biat, ne pegah laju hal jamun-jamun, kadang-kadang ukui tim sapat lom dua ne. Nyen pakon ka aman geduk dua lah ruangan kamu klik-klik kamu nyesali karena kalah maksiat. Yang berakon dalam nikah, hana mutu mengdu dalam ruangan meklik-klik menan. Yang na pun rasid, sabah ruangan memusuh-musuh. Mutu mempah. Karena menau hala. Awai hala nyo ka haram. Kau sering lagi. Lihat teman lihat baru gak ngempromoh. 3 minggu 3 kali ya kunjungan ni beraya promoh. Yang pegah habak lemah lembut pakai ban gata. Wate nikah orangnya naga. Maka orang yang senantiasa maksiat, Allah akan gepulurung urutnya. Lahir sakit senang. Cina kalian bawa sabu-sabu. Nah yang ngesian. Hana. Cukup kaya-kaya. Tunggu. Cukup kaya-kaya. Nyan imekat cindo. Ngecindoi kaya ilam. Nyan mesti ibuka kadang-kadang isi ulang. Isi ulang kaya. Itanya sapu hai tem berhasil. Semakin berat taat, semakin nabi harta. Barasa boleh melinggai mak. Aninya lo ka beli kasakit anu. Nyo ka tengah nada rumah. Cik kana masalah. Awai na moto-moto kijang kapsul lawi nyo tinggal Chevrolet singet pelak lam nunggu. Semakin taat urun semakin raya ujian. Maka coba lagi tanya renungi udep draw teman-teman. Udep draw teman-teman. Si golom na tajak jamaah, si golom na tapubuk-pubuk tumayang lagi nyo. Masa itu tan. Cina rasakan. Cina renunginya bukan. Oh tungku awai manteng muda nunggu. Ndak urung tuha awai lam judi pi hanam sei ke. Nyen peh batel heuro le malam. Meentrup lambak seke ujian ra ana sepu pi. Ka jamok heuro le malam singah bengah mepilih gehan. Dua malam keput. Tapi ci coba buat Quran le malam terus menjaga laganyan. 2 euro 7 uam nunggu kena menyakit. Ya kan. Tik menan aja nunggu. Tik menan. Nya bukti nyata. Jaga malam jamun kerata urang main cabang bapa dijaga. Kerata. Asai kai bipeng 50 ribu kajut long jaga malam nyo. Gak nyan lo main cabang. Malam tengah gak nyan lo main cabang. Pokoknya malam gemar main cabang nyan musuh gedan. Cidu bak petia jaga nyan tu ku buka Yasin. Buat Yasin 2 malam ke kena pilek. Ti menanam. Semakin maksiat, maka semakin gepulahi seolah-olah itu nikmat gebi sehat. Makanya perlu diingat, sehat itu tidak selamanya itu nikmat. Kaya itu tidak selamanya itu nikmat. Pangkat itu tidak selamanya itu nikmat. Sabe laulaulang. Sehat itu akan menjadi sebuah nikmat bila mana diperuntukkan sehat itu pada tempat yang disenangi Allah.
Kaya itu adalah nikmat apabila kekayaan itu diperuntukkan pada tempat yang diridai Allah. Begitu pula pangkat dan sebagainya. Apabila dengan kaya, apabila dengan sehat, apabila dengan pangkat, semakin jauh kita dengan Allah. Itu laknat. Nyo yang perlu kita ingat dulu. Makanya, ketika Allah memberikan sesuatu kepada kita, ridai karena itulah yang terbaik. Terima dengan lega hati. Kanannya yang paling enggak dulu. Pakan hantam berhasil. Tak mekat, hantam berhasil. Tak buka isi ulang, nyan piru gawa. Aninya laum lagi tanya lewetnya kata magagen motor pakai pupulung tabuh igap. Nyo baru nuk rencana, nuk pelara kameng kai pegah lengan le kameng ka kenun tak ngun lewetnya nyampe hana taja dehli. Serba apa yang tak usaha hana berhasil. Demikian yang terbaik. Lagian pada hakikatnya ni begot dulu. Ketimbang pu yang tak buka tu berhasil, tak pegot lagian berhasil, hana god. Pakot. Ketika apapun yang kita usahakan berhasil, katanya akan dekat pada kabung. Nyangkop hanayu. Awak merupakan nganggap ikasit beo. Ya, madakun. Kakan lalung. Badaran ting, ku pulau badaran ting berhasil. Badah ku ceruh, badah berhasil. Ikasi beo seiat ya ne. Hanayung kop. Embong deku. Maka jadi bahagia hana berhasil. Sehingga dia tak pegah bagop. Kon ka ulong. Puasit ikasang elong sit. Ya ne. Ilong pi jatuh bangun. Tengah-tengah jatuh kali bangun lam. Tengah-tengah bangun kali jatuh lam. Ya ne kan. Maka tekapung dia deku. Lebih baik tidak selamanya berhasil sehingga kita menjadi pembelajaran. Bahwa kekuasaan, bahwa kemampuan, bahkan usaha kita. Itu tiada artinya. Karena semua itu adalah asbab semata. Yang mewujudkan apapun dalam kejadian realita adalah kehendak Allah. Nyo yang perlu diingat. Maka usaha jut, program jut. Apabila tidak sesuai dengan program Allah, hanapu harap. Tetap tidak akan terjadi di alam kejadian nyata sesuai yang diharapkan. Maka harap silahkan. Tapi berputus asa apabila yang tak harap hana truk hajat. Nyo sagadaku. Berputus asa sama dengan kita tidak yakin kepada Allah Ta'ala. Berputus asa sama dengan kita tidak syukur atas apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Takut-takut roh getanya lam timpla Allah. Menyelaganyan kata tebiat iyup langit lon tamita langit roh lain. Hodanu ya tu. Maka apa yang diberikan oleh Allah kepada kita yakin dan percayalah. Itulah yang terbaik buat kita. Walaupun nampak secara pandangan mata, itu adalah sesuatu hal yang menyakitkan. Hal yang tidak menyenangkan. Tapi di balik hal yang tidak menyenangkan tersebut, tersimpan berbagai macam kelebihan dan keistimewaan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita kesabaran dalam setiap ujian-ujiannya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.